Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku Edward Bagas dan kita bertemu lagi dengan aku Edward. Dan seperti biasa ya, jadwal hari Jumat aku bikin video tentang proses ilustrasiku. Dan sebenarnya ini udah jadi gambarnya, udah aku posting di Instagram sekitar seminggu 2 minggu yang lalu. Cuman aku kayak selalu bikinnya itu kan setelahnya gitu loh, jadi delay dulu. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu update selanjutnya kayak yang lebih terbaru, itu silahkan follow Instagram aku. Di situ untuk ilustrasinya juga di situ ada ilustrasi-ilustrasi terbaru aku. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi langkah pertama yang aku pasti lakuin itu pertama cari referensi dulu untuk gambar. Jadi referensi itu gunanya untuk membantu kalian biar bisa belajar lebih cepat, dan walaupun misalnya kalian udah belajar lama pakai referensi ya, tetap aja sih itu tetap lebih membantu kalian dalam proses menggambar ya. Jadi harus selalu pakai referensi ya. Oke, setelah cari referensi kalian bisa langsung aja sketching ya. Jadi sketching atau outlining ini aku lakuin di AI. Di sini aku pakai pen tool. Di sini aku emang tracing ya, karena aku tujuannya kayak mau eksplorasi warna. Jadi tentuin dulu kalian tujuannya mau apa gitu. Kalau emang mau bikin gambar murni dari awal sketching gitu, nge-sketch di kertas gitu, nggak apa-apa, bisa aja gitu. Cuman kalau aku emang tujuannya mau 2D warna gitu. Dan tracing pun sebenarnya nggak masalah juga, karena kan ini kan referensinya dari foto asli ya, kan dari benda asli, benda yang ada di dunia nyata, itu nggak apa-apa kalian tracing, nggak ada salahnya kok. Dan oh ya, ini aku belum cerita, sorry. Jadi referensinya ini aku dapetin dari video klipnya Coldplay yang Paradise. Masih sama, jadi kalau yang nonton udah beberapa episode kemarin pasti udah tau lah. Kayak aku tuh dari episode yang kemarin-kemarin, yang 4 terakhir ini, kayak aku dari satu video klip aja gitu. Jadi aku nonton video klipnya Coldplay sambil lihat visualnya gitu. Keren nih. Wih, ini bisa jadiin ilustrasi nih ya gitu loh. Kadang inspirasi dan referensi itu datang dari mana aja dan itu nggak terduga gitu loh. Dan ya udah, aku langsung nonton videonya, terus aku kasih resolusinya yang high quality, yang mentok lah. Terus aku pause videonya pas salah satu scene ini, terus aku screenshot gitu. Screenshot terus masukin AI. Ya udah, masukin AI terus langsung dieksekusi lah. Oh ya, untuk softwarenya sendiri aku pakainya Adobe Illustrator yang CC15. Dan kalau misalnya laptop atau komputer kalian emang kuat, ya sekiranya kuat misalnya RAM 8GB gitu, terus prosesornya i5 gitu, mending pakai yang CC15 sih, karena dari tool-toolnya itu lebih lengkap dan lebih cepat kalau untuk ngerjain gitu loh. Ada shortcut yang nggak ada di CS6 dan yang lama-lama itu nggak ada. Jadi cuman baru tersedia di CC15. Oke, terus untuk hardware-nya sendiri aku pakai mouse ya. Jadi yang aku
pakai mouse sama pen tabletnya pakai Huion. Untuk detailnya kalian bisa cek, ada di deskripsi, ada semua. Nah, benernya hardware itu nggak membatasi kalian untuk berkarya kok. Kalian bisa bebas saja pakai apapun semau kalian, itu nggak terlalu ngaruh. Dan di sini juga aku lebih enak pakai dua-duanya gitu loh. Dulu aku pakai mouse doang gambar tuh. Kalian cek-cek aja gambar-gambarku yang ke bawah gitu, itu kan kayak lebih kaku kan. Ya itu aku masih pakai mouse sih. Cuman kayak pakai mouse aja itu udah bisa menghasilkan karya yang sebagus itu loh menurutku. Bagus menurutku ya. Jadi jangan membatasi diri kalian kayak, wah aku nggak punya pen tablet, aku nggak bisa gambar sebagus itu. Jangan. Ini jujur aja ya, aku tuh jarang pakai pen tablet. Jarang banget cuma. Aku pakai pen tablet untuk bikin objek-objek yang kompleks kayak awan, terus batu dan air kayak gitu. Yang lengkung-lengkung lah pokoknya. Ya viewer lamaku pasti udah paham lah aku gimana kalau pakai pen tablet pas kapan gitu. Jadi aku kalau yang objek-objek yang kaku-kaku gitu kayak ya contohnya ini tadi kan pesawat, itu aku pakai mouse karena lebih enak kan, karena butuh lurus gitu loh. Oh ya, jangan lupa kalau cari referensi itu pakai bahasa Inggris ya. Sebisa mungkin pakai bahasa Inggris lah. Karena hasilnya akan lebih relevan dan bagus-bagus gitu loh hasilnya. Jadi kalau bisa pakai bahasa Inggris sih. Karena kan bahasa Inggris kan kayak jangkauannya luas kan, maksudnya itu kayak internasional dan seluruh dunia gitu loh. Jadi kan seluruh dunia, orang di seluruh dunia kalau internasional ya pakainya pasti bahasa Inggris kan ya. Logikanya gitu sih. Soalnya juga website kan pengelolanya juga biasanya dari luar negeri dan pasti pakai bahasa Inggris kan. Contohnya ya walaupun ada bahasa Indonesianya, cuman biasanya tetap lebih relevan bahasa Inggris gitu. Simple aja, maksudnya nggak usah ribet-ribet. Misalnya kalian cari ini pesawat gitu, plain photo reference gitu, atau plain fotografi gitu aja, sesimpel itu gitu loh. Nah ini udah hampir jadi ya outline-nya ya, aku bikin sedetail mungkin, sejelas mungkin ya, karena kan ini nanti langsung dieksekusi jadi warna ya. Kalau di AI kan outline ya harus jelas, harus detail, harus nyambung garisnya biar bisa diwarnain gitu.
Oke, mungkin kalian ada yang kaget ya, itu gimana kok tiba-tiba bisa ke warna gitu ya. Jadi sorry itu sebenarnya aku kayak lupa nge-record gitu. Kadang emang keseringan kelupaan gitu loh. Ya itu sebenarnya simple aja sih. Kan ini cuman gradien ya. Jadi setelah disambungin semua garisnya, objek-objeknya itu, terus habis itu langsung diwarnai aja, terus langsung di select all, terus gradien, udah selesai gitu doang ya. Kalau kalian kebingungan kayak caranya gradien gimana gitu, nah itu kalian bisa cek videoku yang ini. Nah ini barusan banget aku bikin hari Rabu kemarin, tutorial tentang gradien ya. Karena aku bakal sering pakai gradien kan, jadinya aku bikin tutorial itu gitu. Ini pesawatnya juga sama, jadi tinggal di select aja semuanya, terus tinggal di klik aja gradien gitu. Nanti langsung bener-bener langsung gitu. Jadi sisanya tuh tinggal geser-geser warnanya gitu loh. Nah ini benerin bentuk pesawatnya ya, karena ada yang masih kurang pas gitu. Nah itu loh kan ada garisnya kan, terus kayak geser-geser kan. Nah itu aku benerin lagi gradiennya, kayak posisinya dan warnanya. Terus tapi tenang aja, ini kayak cuman awalnya aja sih. Jadi nanti di agak pertengahan video bakal ada caranya ngegradiennya. Karena aku kayak ngulang lagi gitu loh warnanya. Aku warnain ulang. Nah ini masih kayak awal-awal gitu. Ini masih coba-coba. Ini jujur aja pas proses bikinnya aku bingung banget kayak warnanya apa ya pesawatnya ya gitu. Terus pas jadi kan ini ceritanya sunset ya, sunset tapi yang masih pink-pink gitu loh. Ya. Pink-pink gitu kan, terus nah ini terus kan kayak ada di pesawatnya ada pink-pinknya juga kan. Nah itu refleksi cahayanya dari sunsetnya, dari awannya itu loh, dari langitnya. Nah itu rencananya mau dibikin gitu, cuman kok aneh gitu, kayak nabrak satu sama lain, nabrak sama awannya, terus sama partikel pesawatnya juga nggak nyatu gitu. Dan oh iya, di ilustrasi ini cukup simpel, aku nggak pakai tool aneh-aneh ya, cuman gradien aja, bener cuman gradien gitu. Ini apa ya, gambar tutorial gambar tersimpel yang pernah aku bikin, karena cuman bener pure cuman pewarnanya pakai gradien, nggak bikin shading segala macem, itu nggak, semua pakai gradien. Nah ini prosesnya ya, proses kayak ngatur-ngatur gradiennya gitu. Jadi tinggal pencet aja G ya, shortcutnya gradien itu G, terus kalian tinggal klik-klik aja, jadi klik and drag gitu loh. Jadi awalnya kalian select dulu objeknya pakai V ya, selection tool. Terus habis itu kalian pencet G, kalau udah G terus nanti kalian bisa diatur-atur gradiennya ke arah mana, terus warnanya gimana, nah itu bisa diatur. Nah ini sebenarnya yang kalau kalian misalnya bingung ya, yang diatur apanya sih warnanya, nah itu loh. Jadi kita harus peka visual, peka secara visual. Jadi kita harus bisa lihat dan bisa tahu kayak
oh ini kayak warnanya masih nyatu ini, jadi harus digeser gitu loh. Dan ini juga objeknya belum kelihatan 3 dimensi nih, masih kayak flat gitu. Nah itu harus peka sih, jadi harus tahu itu. Dan nah ini juga proses ini yang sedang aku lakuin ini, yaitu tadi. Jadi aku masih lihat kayak ini belum kelihatan 3 dimensi gitu loh objeknya, belum, masih kelihatan flat dan warnanya itu masih saling nabrak dan aneh aja, aku lihat masih kurang serk gitu loh sama gambarku sendiri. Ya ini termasuk proses sih ya. Jadi nggak melulu kayak gambar habis sketsa outline warnain jadi yo, nggak. Panjang prosesnya. Jadi ada kesel sama gambar sendiri, iya, terus kesel gambar gak selesai iya, ya itu ya itulah bagian dari proses. Ya itu aku masih sambil ngamati referensinya, kayak bagian mana sih yang terang dan bagian mana yang gelap gitu. Terus ini juga benerin bagian jetnya itu, sayap jetnya. Nah masih kayak melencong gitu loh, perspektifnya masih salah. Nah ini juga bagian bawahnya masih kurang pas gitu bentuknya, ya aku benerin lagi. Nah itu tadi guys, jadi walaupun tracing ya, itu kan kalian lihat sendiri tadi aku kayak udah bener-bener tracing 100% dari referensi, tapi tetap aja kan harus ada yang dibenerin. Terus belum lagi kalau gambarnya blur, tadi kan termasuk gambar blur kan. Kalau kalian nggak percaya ya misalnya, alah tracing doang gampang, terus kalian coba aja sendiri gitu. Sebenarnya juga emang kalau dilihat emang kayak gampang sih. Kalian nggak bisa ngomong itu gampang atau susah belum kalian nyoba. Itu sih yang harus ditanemin di pikiran kalian. Tapi nggak apa-apa, namanya juga manusia ya. Aku dulu jujur juga mikir kayak gitu, kalau setiap lihat gambar orang gitu, oh gitu doang gampang gitu. Pas dicoba, iya nggak bisa. Nah ini terus aku udah capek gambar pesawatnya. Yang ngewarnain pesawatnya, terus aku pindah ke langit ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa penat atau capek ya istirahat dulu lah, atau pindah ke bagian yang lainnya, jangan dipaksa terus. Nah ini kan kalian lihat ya, dari tadi aku udah ngewarnain, terus sekarang aku ulangin lagi semuanya. Nah, ini salah satu prosesnya. Jadi aku select semua objeknya ya, pesawatnya, terus aku warnain ungu gelap. Jadi aku ngambil warna dari referensi ya, jadi dari color palette tuh. Jadi aku ngambil dari foto ya, foto asli dari referensi, terus aku ambil warnanya pakai eye drop tool. Nah terus jadi ada color palette-nya kan di situ tadi, pakai kotak-kotak. Nah itu bikin sendiri gitu, kan udah disediain gitu. Nah untuk kalian yang penasaran caranya ngambil warna dari foto asli atau foto kalian ngambil sendiri, foto dari Google, atau bahkan dari ilustrasi orang, kalian bisa cek videoku yang ini. Disitu aku jelasin semua dan tips and triknya, karena ngambil warna itu ada tips triknya, nggak bisa ngasal. Nah kalian cek aja di video ini ya. Nah ini kalian perhatiin aja prosesnya aku ngewarnain pesawatnya lagi. Lagi tinggal digeser-geser aja. Ini juga
Ya seperti yang aku bilang tadi di awal, ini udah ada tutorialnya, gradien gitu. Jadi kalian bisa cek aja di situ juga. Karena untuk di video ini yang hari Jumat ini, yang ilustrasi ini, itu emang lebih difokusin untuk proses pembuatan ilustrasinya, bukan untuk tutorial tool-tool yang aku pakai gitu. Ya ada dikit, cuman nggak detail gitu loh, karena kalau dimasukin semua nggak mungkin, pasti panjang banget videonya. Kalau misalnya kalian penasaran kayak tool-tool yang aku pakai apa aja dan gimana cara makainya, serta tips and triknya, nah itu ada semua di playlist ini, mengenal Adobe Illustrator. Ada di deskripsi juga playlistnya, silahkan nanti dicek kalau mau lihat. Itu lengkap banget, aku udah kasih semuanya, tool-toolnya. Nah pokoknya ini aku jelasin dikit ya gradiennya itu. Jadi kan gradiennya bisa diatur mau berapa warna gitu. Nah kebetulan ini aku pakainya 3 warna dan titik. Kalau kalian perhatiin ya, itu kan ada pas ada garis panjangnya itu, pas ditarik tuh kan ada 2 titik ya, kayak yang satu titiknya yang besar, yang satunya kecil gitu. Yang besar itu untuk geser warnanya, kalau yang kecil itu untuk geser perpindahan seberapa halus warnanya gitu loh. Oh iya, untuk menambah keharmonisan gambar ya, ilustrasi terutama, itu kalian harus mikirin dulu arah cahayanya dari mana gitu. Atau lihat dari fotonya juga bisa, dari referensinya bisa. Nah itu kan bisa kalian lihat ya, yang dari fotonya itu atau dari gambar kuda itu kan yang pinknya itu dari, jadi itu kan cahayanya ya, refleksi cahayanya itu kan dari arah kanan atas ya. Ya udah, itu semuanya dari situ. Jadi cahayanya dari atas, dari kanan atas, dan otomatis bagian kiri bawah itu pasti gelap gitu. Semua yang ada di area kiri bawah itu pasti gelap, di terang ke gelap gitu loh. Nah ini basic sebenarnya, karena apa ya, ini cukup penting, hal mendasar yang cukup penting, tapi banyak yang belum tahu soal ini gitu. Nah ini kebetulan banget aku ada videonya, aku ngajarin soal basic kayak arah cahaya, terus arah jatuhnya bayangan, itu ada. Nah ini kalian bisa cek juga yang ini di kanan atas nih ya. Itu aku jelasin semua soal kayak cara nentuin arah cahaya, terus cara bikin bayangannya gitu. Karena kalau nggak gitu, kalau nggak tahu basic ini, pasti kacau sih gambarnya. Karena nggak mungkin kan misalnya cahayanya dari samping kanan, masa bayangannya juga di kanan, kan nggak mungkin. Ya itu sih. Sebenarnya kalian bisa kayak belajar dari dunia nyata aja sih, kayak kalian lihat kalau mataharinya di barat, pasti bayangannya di timur dong, ya kan? Nggak mungkin di barat juga gitu. Pasti kacau nanti, kayak kurang enak dilihat dan aneh gitu loh, nggak sesuai realita. Nah ini gimana? Udah mendingan kan warnanya daripada yang tadi? Lebih kelihatan kontras pesawatnya dan harmonis juga warnanya, langit, awannya juga. Oke, ini udah jadi ilustrasinya dan ini dia hasilnya. Semoga kalian suka sama hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Oh iya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe untuk ikuti update-update selanjutnya tentang ilustrasi dan tutorial-tutorial lainnya. Oke, aku Edward undur pamit. See you guys in the next video.